Halo penderita NC, apakah Anda sudah sampai di tahap menyerah dengan sensasi Anda? Apakah Anda merasakan bahwa sensasi Anda sudah begitu membuat Anda menderita? Baik, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah penderitaan Anda sama dengan apa yang dialami pasien-pasien saya 2MB? Sehingga Anda punya gambaran, benarkah Anda mengalami hal yang tidak bisa tersembuhkan? Yuk, jawab pertanyaan saya. Apakah NC Anda sudah membuat Anda sampai tidak berfungsi seperti ini? Dulu yang ngurus anak, mama, yang ngurus suami dirinya sendiri, yang ngurus saya pun orang tua, yang ngambilkan makan saya mandi 1 minggu sekali, takut kena air, berpikirnya kalau kena air, kumat, pasti badannya nyucuk-nyucuk sampai nggak mandi-mandi. Apakah lamanya NC Anda sudah mengalami sampai 30 tahun seperti ini? Saya ngerasain NC ini kurang lebih 30 tahun. Apakah Anda sudah bolak-balik opname karena sakit Anda? Di 2021 ini memang udah puncaknya, Dok. Di 2021 ini saya selalu itu selalu kumat itu. Kalau dulu masih bisa saya tangani lah. Kalau ini nggak ada sembuhnya, nanti enak 2 hari, kumatnya sebulan. Nanti kalau udah sebulan itu berlanjut sampai 3 bulan, saya bakal diopname gitu terus. Apakah Anda sudah ketemu dengan dokter yang mungkin bosan dengan Anda? Keluhan Anda itu aja. Oh, kalau dulu kalau berobat misalnya pakai obat ya hilang obatnya sembuh kalau dikasih obat sih dok, tapi itu sementara aja. Baru kalau ada sedikit lagi masalah sedikit aja, saya sakit hati misalnya entah sama siapa, pasti lambung saya kumat lagi gitu dok. Terus berobat lagi. Dokter pun pernah saya itu dok, ada klinik dekat rumah saya. Setiap saya berobat kan keluarnya sama. Dia bilang gitu dok, ibu ini kalau berobat ini aja penyakitnya, ini aja. Saya mau ibu ganti penyakit. Saya mikir gini, orang sakit kok suruh ganti penyakit. Emang dia suka kalau saya sakit kanker apa gitu? Apakah Anda sudah menjadi kolektor obat, yang dimana obat Anda sudah banyak sekali, tapi sensasinya belum sembuh-sembuh seperti ini? Ini adalah satu toples isinya obat semua. Ya, ini koleksi saya ini. Dan saya mau tunjukkan ini. Ini obat harganya kalau dirupiahkan itu lebih mahal dari UMP, 10 jutaan. Saya nggak mau kehilangan uang lebih banyak daripada UMP hanya untuk beli obat. Saya pengen bilang, saya punya box itu bukan cuma satu, Bang. Ini obat nih. Ini obat juga. Nih, 2 box saya bawa obat. Jadi kalau ada yang malam ini merasa paling menderita di muka bumi, bandingkan dengan saya. Apakah Anda sudah habis-habisan uang Anda sampai menghabiskan dana sampai biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sampai 1 mobil seperti ini? Kalau untuk obat itu, waduh banyak banget kali ya. Kalau dianggap nilainya, waduh itu mungkin kalau dihitung-hitung sampai sekarang ini mungkin 1 Avanza baru udah habis kali ya. Atau Anda sudah sampai di titik di mana Anda sudah ketawa-ketawa sendiri, nangis sendiri seperti ini? Hingga pada suatu hari saya itu merasa hidup saya itu udah nggak ada gunanya lah, ngapain lah hidup gitu kan. Hidup nyusah-nyusahin keluarga, nyusah-nyusahin suami, tiap hari itu mengeluhkan aku sakit ini, aku sakit itu, tiap hari yang ada cuman mengeluh, ujung-ujungnya marah, sensitif, nggak sabaran gitu kan. Hingga pada suatu hari itu saya itu merasa itu udah di puncaknya kali, udah stres banget. Kepala saya terasa sakit. Itu sensasi itu datang sekali langsung, itu nyeri dada yang gemeteran, yang seperti mau pingsan itu, sampai saya itu ketawa-ketawa sendiri. Sampai saya ketawa sendiri seperti kehilangan akal lah udah gitu kan. Setelah saya ketawa-ketawa sendiri, saya jalan-jalan depan rumah itu, sepertinya saya tuh kayak, kenapa sih aku ini gitu? Aku tuh sakit apa sih sebenarnya? Udah capek berobat gitu kan. Kenapa nggak ada perubahan gitu? Aku tuh maksudnya kamu ketawa-ketawa sendiri karena udah bentuk hopeless-nya, putus asanya dengan kendala itu. Saking putus asanya, tuh saya sampai tertawa sendiri gitu kan. Saya teriak sekencang-kencangnya. Ketawa nangis gitu loh Pak. Atau Anda sudah ngasih wasiat kepada pasangan boleh untuk nikah lagi? Apalagi dengar burung gagak udah 2 jam lagi nih kayaknya mati nih.
Itu udah suami saya panggil kalau ada burung gagak tuh lewat di depan rumah, suami saya panggil. Saya panggil duduk di sebelah saya. Ini kayaknya saya ini udah mau mati. Tolong anak dijaga baik-baik. Kalau mau nikah ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Saya nggak larang. Atau Anda mengalami 1001 sensasi seperti ini? Mulai dari kepala kelilingan, ya kan? Kepala kelilingan kayak mau pingsan gitu. Kemudian kuping seperti berdengung terus. Habis itu napas pendek, sesak, nyesak gitu. Nyesak. Udah gitu napas berat. Lambung nyeri, ulu hati, kembung penuh. Kaki dingin, keringetan, berdebar-debar. Atau Anda hanya dikatakan bolak-balik Anda GERD, ya, atau dispepsia, dikasih obat GERD, tapi nggak sembuh-sembuh seperti ini? Tadinya kan emang udah divonis GERD ya. Jadi makan juga harus porsi kecil, tapi sering. Tiap 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan. Kan ke dokter pun saya kan kontrol terus. Dokter saraf, dokter lambung, dikontrol terus sampai tiap minggu dong. Sekarang nggak pernah pergi kontrol lagi. Nah, kalau Anda mengalami itu, Anda tidak sendiri. Tapi kalau Anda tidak seberat itu, berarti Anda tidak lebih menderita dibandingkan yang lain. Yang dari saya nggak ada semangat buat hidup, saya kan suka ngeluh gini. Saya tuh ngerasa saya orang paling menderita gitu, Dok. Ini penyakit nggak sembuh-sembuh, nyampe saya dibilang orang lebay, dibilang orang manja, dibilang orang yang overprotective lah, pokoknya banyak banget itu komentar-komentar. Nyampe saya tuh, udahlah mendingan saya mati aja kali. Saya udah nggak tahu gimana caranya nyembuhin. Minum obat sana sini udah setahun lebih, berobat ke sana ke sini juga nggak ada perubahan apa-apa. Lambung emang aman, tapi keluhan di badan ini yang bikin saya stres. Mau keluar rumah aja takut rasanya. Gimana nggak stres coba? Anak aja pengen ngaji nyampe nggak bisa nganter dia ngaji. Setiap datang ke tempat ngaji pasti sensasi ini anak saya ajak pulang. Kayak gitu terus. Coba siapa yang nggak stres kan ya? Jadi rentang waktu dari tahun kedua sampai tahun ke-8 itu setiap tahunnya pasti saya diopname di rumah sakit bisa sampai 4 kali dalam setahun, Dok. Ajar ini gimana ini kan gitu kan. Makin panik mikirin anak kan makin panik, mikirin suami makin panik. Sampai di klinik itu udah minta maaf semua sama mama gitu kan, sama bapak juga. Pelajaran di sini apa? Mereka adalah pasien-pasien yang mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi mereka bisa sembuh. Ya, sekarang saya kalau makan nunggu lapar sih. Kalau nggak lapar ya belum makan. Jadi nggak pasti harus per 2 jam sekali harus makan? Enggak, sekarang badannya nggak. Kalau dulu harus 2 jam? Iya, dulu mah harus 2 jam. Kalau misalkan perut belum terasa lapar nih ya, Dok. Tapi waktu tuh udah 2 jam. Saya ngira ini udah jam berapa. Baru mikir kayak gitu aja, udah langsung kelingan muncul sama tangan gemeteran. Jadi seolah-olah tuh kayak ini, emang saya beneran sakit, tapi nyatanya ternyata enggak. Cerita, sejak materi berapa mengalami zero sensasi? Di materi 5. Dan itu yang saya rasakan itu, wah, perfect. Di situ saya merasakan bahwasannya ini zero sensasi. Satu lagi, Dok, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Ya. Matur suwun. Sama keluarga. Ya, Dok. Dulu kan saya nih, Dok, waktu yang lihat orang meninggal tuh kan takut. Kan pas ketepatan sebelum jumpa dokter lah. Seminggu sebelum ketemu dokter kan ada tetangga yang meninggal. Saya kan kebetulan rumah dia tuh agak kecil, jadi numpang buat pandannya itu di rumah saya, di teras rumah. Nggak dibuang orang itu, nggak dibersihkan. Saya keluar mau pergi ke psikiater tuh, saya nampak pandan. Saya gini, ini pandan kok di sini, sementara saya yang mati nih. Besok saya mati nih, gitu aja, Dok. Terus cemas lah ya? Alhamdulillah. Cemas sekali, Dok. Saya udah keringat dingin tuh, cemas kalau udah bingung kali. Itu pas mau ke dokter. Udah itu 10 hari jumpa dokter. Jangankan pandan, Dok. Saya seumur hidup saya udah mangku jenazah, Dok. Karena saya ada pergi pulang kampung yang bulik saya meninggal itu, Dok. Itu saya kan disuruh mangku jenazahnya karena anaknya cuma 1. Kak, tolonglah, dibilang sepupu saya itu, Dok. Pangkulah jenazah mama, katanya. Saya berpikir apa bisa, sementara waktu itu masih ada apanya, Dok, masih kepala tuh masih agak-agak kelingan gitu kan, kayak orang mau pingsan tuh kadang masih mau datang dia. Tapi saya, yang dokter aja kan saya buat itu. Terus saya pasti bisa nih.
Saya pangku jenazah itu, Dok. Alhamdulillah saya berhasil, Dok. Di materi kedua, Dok. Materi Sebelum saya kena COVID, saya juga nggak makan obat lagi. Oke, jadi obat yang 8 tahun selama ini digunakan, materi kedua di UMP, itu kan berarti 2-3 hari setelah join UMP kan? Iya, betul. Itu stop sekali. Stop. Saya nggak makan obat lagi sampai masa ini, Dok. Jadi dengan menonton video tadi, dengan mendapatkan informasi dari pasien-pasien saya tadi, Anda setidaknya punya gambaran. Oh, ternyata mereka-mereka ini yang menderita begitu berat bisa sembuh. Dan lamanya pun tidak terlalu lama. Mereka rata-rata adalah sembuhnya dalam waktu kisaran 1 bulan. Bahkan ada yang sembuh dalam waktu 5 hari. Jadi saya amazing sekali lagi. Ini bukan karena Dokter Dino hebat, enggak. Tapi ini karena kekuasaan Allah yang melalui Dokter Dino, ya. Tangan dingin Dokter Dino. Jadi saya itu sembuh sebenarnya teman-teman. Saya ulangin ya. Saya sembuh di materi kedua. Materi kedua itu kalau saya ingat, materi pertama saya review dalam waktu 3 hari. Materi kedua itu saya review di 2 hari. Saya 5 hari sembuh. Lebih cepat, jauh lebih cepat daripada yang lain sebenarnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Kenapa Anda terlalu lama nggak sembuh-sembuh? Kenapa mereka bisa? Nah, untuk bisa sampai ke tahap itu, di mana penderitaan sudah menyiksa dan bisa terselesaikan dalam waktu target sebulan, bahkan ada yang 5 hari, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah Anda harus memahami ini dulu. Ya, jangan banyak mengeluh untuk hal yang Anda tidak tahu pada diri Anda. Karena mobil yang mogok karena aki yang rusak tidak akan terselesaikan hanya dengan mengisi minyak. Jadi Anda harus tahu dulu 3 poin ini supaya Anda tahu bagaimana Anda supaya bisa sembuh. Poin pertama, Anda tahu nggak Anda itu sakit apa? Karena Anda, kebanyakan dari Anda adalah selalu menganggap dirinya adalah sakit fisik. Aku kena GERD lah, aku kurang vitamin lah, aku inilah, itulah. Semuanya seolah-olah fisiknya yang sakit. Padahal masalahnya adalah karena NC-nya, yaitu pikirannya yang bermasalah. Jadi kalau Anda mau seperti pasien-pasien saya yang sembuh, ya rubah cara berpikir Anda yang membuat Anda nggak sembuh-sembuh. Masa udah tahu nggak sembuh dengan cara berpikir itu, Anda ikuti cara berpikir itu? Ya kapan sampai tujuan? Anda udah jelas sampai sekarang Anda belum sembuh dengan cara berpikir Anda merasa tubuh Anda yang sakit. Rubah bahwa tubuh Anda nggak sakit, pikiran Anda yang sakit. Yang tadi itu parah-parah semua kan? 30 tahun, yang kolektor obat udah sampai suruh ngasih wasiat dan seterusnya. Mereka itu yang merubah cara berpikirnya. Dan Anda harus begitu. Bahwa ternyata yang sakit bukan badanku, yang sakit pikiranku. Yang kedua, yang harus Anda paham bahwa apa yang terjadi pada pikiran Anda. Nah, Anda harus paham bahwa yang terjadi dalam pikiran Anda sudah tercipta program survival mode. Apa itu program merasa terancam? Jadi Anda lah yang menciptakan ya hormon-hormon stres Anda berkelebihan di produksi tubuh. Kenapa? Karena sudah tercipta survival mode. Apa dampaknya kalau sudah tercipta survival mode? Ya selalu merasa terancam. Selalu merasa terancam, sehingga yang berdampak kepada apa? Hormon stresnya, kortisolnya berkelebihan, hormon adrenalinnya berkelebihan diproduksi, sehingga berdampak kepada tubuh, 1001 sensasi. Ya, jadi nggak banyak ahli yang memahami ini bahwa masalah Anda di pikiran. Makanya pasien-pasien tadi itu bukan datang tiba-tiba ke UMP, mereka sudah kemana-mana. Karena nggak banyak dokter yang memahami tentang masalah NC karena pikiran. Semua masih banyak yang menganggap karena masalah badan, dan itu yang harus Anda pilih. Carilah dokter yang memahami masalah Anda dari pikiran. Kalau enggak, ya itu tadi. 30 tahun pun kalau belum sembuh, ya dianggap itu wajar dan harus makan obat. 13 tahun pun kalau belum sembuh, ya tetap akan diteruskan obat. Kenapa sama saya malah saya stop obatnya? Karena yang harus dirubah adalah yang bermasalah bukan badan, tapi pikiran. Maka kenali apa yang menjadi pikiran. Oke, yang pertama Anda harus paham masalah dari pikiran. Yang kedua, Anda sudah harus paham bahwa yang terjadi adalah yang bermasalah tercipta program yang merasa terancam. Kenapa tercipta? Karena beban masa lalu, karena trauma masa lalu, karena ada keyakinan yang terbentuk di masa lalu. Dan itulah yang mengakibatkan apa yang Anda rasakan sekarang. Dan yang ketiga, kapan dikatakan berhasil pengobatan? Ya, saya agak sedikit lucu mengatakan, ada pasien yang mengatakan, saya gagal di hipnoterapi. Nah, sekarang saya sedang pengobatan lah dengan obat. Oke, saya tanya, berapa lama Anda pengobatan hipnoterapi? Adalah 3 kali, Dok. Oke, 3 kali nggak berhasil Anda katakan gagal. Baik, Anda pengobatan dengan obat sudah berapa lama? Ya, sudah 1,5 tahun. Sembuh?
Enggak, kalau makan obat aja, kalau udah lepas obat ya kumat lagi. Bagaimana Anda mengatakan 3 kali penanganan dikatakan gagal, tapi 1,5 tahun Anda makan obat, Anda mengatakan itu nggak gagal? Ya, karena Anda nggak tahu kapan dikatakan berhasil pengobatan. Berhasil pengobatan adalah ketika program survival mode itu yang sudah tidak aktif lagi, bukan ketika gejala nggak ada. Seperti yang saya katakan berkali-kali, orang yang fobia pesawat, contohnya nih ya, kalau dia selama berada di rumah, dia nggak akan mengalami gejala takut, cemas, panik, nggak ada. Ya, tapi dia akan mengalami itu kalau berada di pesawat. Nah, kapan dikatakan orang fobia pesawat sembuh? Ya ketika dia naik pesawat tidak merasa takut lagi, bukan ketika dia di rumah. Nah, sama. Jangan menganggap ketika Anda sembuh, gejala hilang, sehingga Anda merasa makan obat penenang, obat menghilang rasa cemas Anda dengan obat-obatan itu, Anda merasa itulah yang sembuh. Enggak. Yang membuat sembuh adalah ketika Anda berani menghadapi stresor Anda lagi, berhadapan dengan trauma Anda lagi, Anda tidak merasakan ketakutan lagi. Itulah ukurannya ketika sudah berhasil sembuh. Sensasi itu akan otomatis hilang sendiri. Jadi bukan yang katakan sembuh karena ada sakit lambung, terus bagaimana supaya keluhan lambungnya selesai, kemudian itulah dikatakan sembuh. Besoknya kumat lagi, dikasih obat lambung. Ya karena itu masalahnya bukan karena organnya, karena pikirannya. Itu yang harus dibedakan. Ini kasus mental, bukan kasus organik. Jadi yang diobatin apanya? Mentalnya, pikirannya. Nah, 3 poin itulah yang harus Anda pahami kalau Anda mau sembuh seperti pasien-pasien saya tadi. Pasien saya bisa sembuh dalam waktu sebulan karena mereka sudah memahami 3 poin ini. Mereka sakit karena pikiran, mereka tahu yang terjadi pada dirinya adalah terciptanya program merasa terancam dalam dirinya. Itulah yang membedakan kenapa orang NC dengan orang normal. Sama-sama mendengarkan berita kematian dari pengumuman di masjid. Kenapa dia yang ketakutan? Kenapa orang normal tidak? Karena yang orang NC punya program merasa terancam. Orang normal enggak. Sehingga makanya yang satu ketakutan, yang satu biasa saja. Nah, kapan dikatakan berhasil adalah ketika program merasa terancamnya sudah teratasi, bukan ketika sensasi hilang. Jadi dia harus berhadapan lagi dengan apa yang ditakutinya. Apa yang ditakutinya yang selama ini membuat dia marah, takut, kecewa, sedih, itu yang ketika dihadapi kembali tidak ada perasaan lagi. Itulah dikatakan berhasil. Jadi bukan sensasi hilang dengan obat-obat 2 tahun dikatakan nggak sembuh-sembuh, terus dikatakan sedang proses penanganan, lanjutkan lagi 3 tahun, 5 tahun nggak sembuh-sembuh. Karena Anda nggak tahu yang ditargetkan dalam kesembuhan itu apa. Anda hanya merasa menunggu sensasi Anda hilang, itulah yang Anda harapkan kesembuhan. No. Kalau Anda mau sembuh seperti yang mereka rasakan, maka Anda harus bisa merubah cara berpikir Anda, bahwa yang bermasalah bukan badan Anda tapi pikiran. Dan ketika Anda mau sembuh, maka pikiran Anda pastikan sudah terbebas dari program survival mode itu, program merasa terancam. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan itu? Ya silakan belajar sekolah di UMP, karena tidak ada obat yang akan merubah cara berpikir selain daripada cara pikir Anda yang harus dirubah. Sampai ketemu di UMP. Kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa. Selama Anda mau melakukan apa yang mereka lakukan.